Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada kuliah Matematika MI. Pada kesempatan kali ini kita sudah sampai pada pertemuan kedua, yaitu tentang dasar-dasar matematika. Dasar-dasar matematika yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu A. Tentang bilangan berpangkat. Bilangan yang berfungsi untuk menyederhanakan penulisan dan penyebutan suatu bilangan yang memiliki faktor-faktor atau angka-angka perkalian yang sama. Selanjutnya, bilangan akar. Bilangan akar atau bentuk akar adalah sebuah bilangan yang hasilnya bukan termasuk bilangan rasional atau merupakan bilangan irasional dan digunakan sebagai bentuk lain untuk menyatakan sebuah bilangan berpangkat. Selanjutnya, bilangan negatif. Bilangan yang dimulai dari bilangan negatif 1 ke bawah dan seterusnya, jikalau itu untuk bilangan bulat negatif, atau bilangan kurang dari 0. Jadi ketiga materi tersebutlah yang akan kita bahas. Yang pertama, bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat adalah bilangan yang berfungsi untuk menyederhanakan penulisan dan penyebutan suatu bilangan yang memiliki faktor-faktor atau angka-angka perkalian yang sama. Jadi gunanya untuk menyederhanakan. Jadi angka-angka perkalian yang sama, itu poinnya. Contohnya operasi penghitungan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 atau 8 kali 8 kali 8 kali 8 kali 8 yang penulisannya bisa disederhanakan dengan menggunakan pangkat. Untuk mengubah suatu bilangan menjadi bilangan berpangkat, maka dibutuhkan rumus berupa A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A kali A kali titik sebagai N kali. Jadi titik-titiknya nanti tergantung N-nya. N-nya kalau 5 ya A-nya itu nanti dikalikan 5 kali. Dalam rumus ini A adalah bilangan pokok, sedangkan N adalah pangkat atau eksponen. Sehingga dari rumus ini diketahui bahwa 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 dapat diubah menjadi bilangan berpangkat, yaitu 2 pangkat 5 sama dengan 32. 5 ini diperoleh dari, ini kan 5 kali perkaliannya ini 1, 2, 3, 4, 5. Makanya ini 2 pangkat 5. Kalau ini perkaliannya 6 kali, maka ini adalah 2 pangkat 6. Kalau perkaliannya 10 kali, berarti 2 pangkat 10. Seperti itu. Selanjutnya, selain bilangan positif, bilangan negatif juga bisa dipangkatkan. Namun perlu diingat, kalau bilangan negatif dipangkat dengan bilangan ganjil, maka hasilnya akan negatif. Sedangkan kalau bilangan negatif dipangkat dengan bilangan genap, maka hasilnya adalah positif. Ingat, bilangan negatif jika dipangkat bilangan ganjil, dia akan negatif. Jika dipangkatkan dengan bilangan genap, maka nilainya itu pasti positif. Contohnya, min 2 pangkat 6. Itu sama dengan min 2 kali 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 min 2. Hasilnya 64. Oke, ini hasilnya 64. Karena apa? Ini 6 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pasti genap.
Tapi gimana kalau dipangkatkannya adalah ganjil? Contoh, min 2 pangkat 3. 3 itu kan ganjil, seumpama ini 3. Berarti kan min 2 kali min 2 kali min 2. Hasilnya pasti min 8. Karena dia ganjil, hasilnya pasti min. Itu jikalau ganjil. Karena ini genap, maka hasilnya juga genap. Itu seperti ini ya, yang sudah dijelaskan tadi. Ada juga ini bilangan berpangkat min 2 pangkat 6, tapi hasilnya min 64. Mengapa hasilnya minus? Padahal memiliki angka yang sama seperti sebelumnya. Ternyata ini disebabkan karena penghitungannya yang berbeda. Yaitu, ini jadi min 2 pangkat 6. Kalau ini kan min 2 dipangkatkan 6. Beda. Min 2 dipangkatkan 6 dengan min 2 pangkat 6. Ya. Kalau ini penghitungannya itu min 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ya. Jadi hasilnya adalah minus. Nah, angka yang minus hanya ini kalau diperkalikan, angka yang minusnya itu hanya 1. Sehingga saat dikalikan dengan bilangan positif lainnya menjadi tetap minus. Karena ini kan min 2 kali 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 2. Nah, ini min kali plus hasilnya pasti minus. Nah, minus lagi kalikan plus hasilnya minus. Ini kan hanya hasilnya minus kali plus, minus lagi. Kalikan plus, minus lagi, kali plus, minus lagi. Atau lebih mudahnya, kalau saya lebih senang gini. Min 2 pangkat 6 itu sama dengan dalam kurung. Min dalam kurung 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Hasilnya ini minnya tetap min dalam kurungnya tadi berubah jadi 64. Kalau dibuka kurungnya jadi min 64. Seperti itu. Perhatikan juga sifat-sifat bilangan berpangkat di bawah ini. Sifat-sifat bilangan berpangkat yaitu 1. Jikalau A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Ya. A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Contoh, sama 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 3 itu berarti 2 pangkat 2 plus 3 sama dengan 2 pangkat 5. Itu contohnya. Yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama dengan A pangkat M min N. Ingat, kalau ini perkalian, ini pembagian. Nah, kalau perkalian tadi A pangkat M plus N, tapi kalau pembagian itu A pangkat M min N. Nah, ini untuk M lebih besar daripada N. Ya. Contoh, gampangnya gini. Seperti yang tadi soal nomor 1. A pangkat 3 dibagi A pangkat 2 itu sama dengan A pangkat 3 min 2. Berarti A pangkat 1. Seperti itu. Yang ketiga, A pangkat M pangkat N. Pangkat M dipangkatkan N. Ya berarti A pangkat M kali N. Contohnya, jika ada 2 pangkat 2 dipangkatkan 3, maka hasilnya adalah 2 kali 2 pangkat 2 kali 3. Sama dengan 2 pangkat 6. Kalau seperti ini yang nomor 4, A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Ya, ini tinggal contoh saja. 2 sama 2 kali 3 dipangkatkan 4. Berarti 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 4. Seperti itu. Contoh yang kelima selanjutnya. A per B pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Untuk B tidak boleh sama dengan 0. Kalau dia sama dengan 0 nanti hasilnya tak hingga. Beberapa contoh soal bisa dilihat seperti ini ya. Ini kayak seperti yang tadi sudah saya contohkan.
2 pangkat 2 dipangkatkan 3, pasti hasilnya 2 pangkat 2 kali 3 sama dengan 2 pangkat 6. Dan seterusnya bisa dilihat. Selanjutnya bilangan akar. Akar merupakan suatu operasi aljabar yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah bilangan. Kalau bilangan berpangkat berguna untuk menyederhanakan bilangan, maka berbeda dengan bilangan akar. Bilangan akar adalah akar dari bilangan rasional yang hasilnya adalah bilangan irasional. Jadi bilangan rasional yang hasilnya adalah bilangan irasional. Bilangan bentuk akar merupakan bilangan yang terdapat di dalam tanda ini seperti ini. Akar itu seperti ini. Nah, ini disebut tanda akar. Nah, yang perlu diingat, akar 25 bukan bentuk akar. Hal ini karena akar 25 itu sama dengan 5. Nah, 5 ini itu kan bukan bilangan irasional, tapi 5 adalah bilangan rasional. Jadi kalau bilangan akar itu hasilnya harus bilangan irasional seperti itu. Bilangan rasional sendiri adalah sebuah bilangan yang dapat dinyatakan ke dalam bentuk sembarang pecahan A per B dengan beberapa ketentuan seperti A dan B adalah bilangan bulat di mana bilangan A melambangkan pembilang dan B merupakan penyebut bilangan rasional dan juga B tidak boleh sama dengan 0. Jika diubah menjadi pecahan desimal, maka angkanya akan berhenti di suatu bilangan tertentu yang akan membentuk pola pengulangan. Seperti itu. Contohnya ini. Ini berhenti. Setengah itu kan kalau dibuat desimal, dia akan berhenti dari 0,5. Ya, 0,5. Maka dia disebut bilangan rasional. Contoh lagi pada 10 per 11. Ini hasilnya 0,90909090909090 dan seterusnya dia akan 90 terus. Ini kan pola pengulangan. Oh, berarti ini juga termasuk bilangan rasional. Setengah atau sepertiga. Sepertiga juga sama. Sepertiga juga mengalami pengulangan. Sebenarnya bilangan irasional adalah bilangan yang tidak bisa diubah ke dalam bentuk pecahan biasa A per B. Dan apabila kita mencoba untuk merubahnya ke dalam bentuk pecahan desimal, maka angkanya tidak akan berhenti dan juga tidak memiliki pola tertentu. Beberapa contoh bilangan irasional dalam bentuk akar adalah akar 2, akar 6, akar 7, akar 11, dan lain-lain. Contohnya, coba lihat akar 2 itu 1,4, 1,2, 1,3, 5,6, dan seterusnya. Ini tidak punya pola. Beda seperti yang tadi, ada polanya yang itu bilangan rasional. Begitu juga akar 3, seperti ini. Penulisan bentuk akar dan pangkat ini juga bisa disederhanakan dalam penghitungan. Sama seperti penulisan bilangan berpangkat, penulisan bentuk akar juga memerlukan bilangan pokok dan bilangan eksponen atau pangkat. Selanjutnya, sifat-sifat bentuk akar yaitu meliputi 1. Akar A kuadrat itu sama dengan A. Kedua, akar A kali B itu sama dengan akar A kali akar B. Nah, A itu lebih besar sama dengan 0 dan B lebih besar sama dengan 0. Yang ketiga, akar A per B itu sama dengan akar A per akar B. Dengan A lebih besar sama dengan 0 dan B lebih besar sama dengan
0. Selanjutnya, merasionalkan bentuk akar. Untuk memudahkan penggunaan bentuk akar dalam operasi aljabar, bentuk akar dituliskan dalam bentuk yang paling rasional atau sederhana. Cara merasionalkan bentuk akar harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut. 1. Tidak memuat faktor yang pangkatnya lebih dari 1. Itu kalau pengen disebut sederhana. Nah, itu ya, contoh ini akar X. Akar X-nya kan lebih besar sama dengan lebih besar dari 0 sama dengan. Ini bentuknya sederhana. Beda dengan akar X pangkat 5 dan akar X pangkat 3. Itu bukan termasuk bentuk sederhana. Yang kedua, tidak ada bentuk akar pada penyebut. Nah, coba lihat yang pertama. Ini akar X per X. Ini kan nggak ada akarnya. Oh, dia adalah bentuk sederhana. Beda dengan yang seperti ini. Ini 1 per akar X. Yang penyebutnya itu ada akarnya. Maka ini bukan bentuk sederhana. Yang ketiga, tidak mengandung pecahan. Nah, ini contohnya adalah akar 10 per 2. Akar 10 per 2. Ini bentuknya sederhana. Beda dengan akar 5 per 2. Kan pecahan. Yang diakarkan ini kan pecahan. Jadi ini bukan termasuk bentuk sederhana. Merasionalkan penyebut pecahan bilangan bentuk akar itu artinya mengubah penyebut pecahan yang berbentuk akar menjadi bentuk rasional. Cara merasionalkan penyebut pecahan yaitu dengan mengalihkan pembilang dan penyebut pecahan tersebut dengan bentuk akar yang sekawan dari penyebut tersebut. Jika bentuknya tidak sederhana, itu bisa disederhanakan dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebut pecahan tersebut dengan bentuk akar sekawan dari penyebutnya. Jadi pembilang dan penyebutnya itu dikalikan dari sekawannya dari penyebut. Nah, coba lihat kalau masih bingung. Nah, 3 cara merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar. Coba lihat nomor 1. Jika bentuk pecahannya adalah A per akar B, maka diselesaikan dengan mengalihkan akar B per akar B. Kita lihat, ini penyebutnya kan akar B. Sekawannya akar B ya akar B. Maka pembilang dan penyebut ini dua-duanya akan dikalikan dengan akar B. Jadi hasilnya seperti ini. A per akar B sama dengan A per akar B kali akar B per akar B. Ini adalah sekawan akar B-nya. Jadinya adalah A akar B per B. Akar B kali akar B itu B. Nah, jadi ini. Kalau akar 5 kali akar 5 hasilnya pasti 5. Akar tak hingga kali akar tak hingga hasilnya adalah tak hingga. Selanjutnya, bentuk pecahan bentuk A per B plus akar C. Nah, ini diselesaikan dengan mengalihkan B min akar C per B min akar C. Ini adalah B per akar C. Lah, sekawan dari ini adalah B min akar C per B min akar C. Jadi dirubah ini plus jadi min. Berarti sehingga A per B plus akar C sama dengan A per B plus akar C kali B min akar C per B min akar C. Hasilnya adalah A kali B min akar C per B kuadrat min C. Nah, ini sebenarnya didapatkan dari yang paling mudah adalah mengkuadratkan satu-satunya. Jadi kalau A, nah ini A plus B kali A min B itu hasilnya adalah A kuadrat min B kuadrat. Nah, jadi kalau B plus akar C dikalikan B min akar C itu adalah B kuadrat dikurangi akar C kuadrat. B kuadrat adalah B kuadrat, akar C kuadrat itu hasilnya adalah C, seperti itu.
Selanjutnya yang ketiga, pecahan bentuk A berakar B plus akar C. Nah, disesuaikan dengan mengalihkan akar B min akar C per akar B min akar C. Ini adalah akar B min akar C itu adalah sekawan dari akar B plus akar C. Sehingga A per akar B plus akar C sama dengan A per akar B plus akar C kali, nah sekawannya adalah akar B min akar C per akar B min akar C. Hasilnya adalah A dalam kurung akar B min akar C per B per C. Nah ini B per C, B min C. B min C ini didapatkan dari ini tadi. Nah, jikalau ada A plus B kali B, A plus B kali A min B, itu hasilnya pasti A kuadrat min B kuadrat. Nah, kalau seperti ini, berarti akar B plus akar C kali akar B min akar C, hasilnya pasti akar B kuadrat min akar C kuadrat. Akar B kuadrat ya B, akar C kuadrat ya C. Nah, jadi ingat, contoh kalau akar 10 kuadrat ya pasti 10. Akar 20 kuadrat ya pasti 20 akarnya. Berarti kan akar dikuadratkan ya nilainya dia sendiri seperti itu. Sekarang operasi aljabar bentuk akar. 1. Penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Variabel pada bentuk akar dapat dijumlahkan atau dikurangkan jika sejenis dan memenuhi sifat seperti berikut. Jika P dan G anggota bilangan real dan A lebih besar sama dengan 0, maka P akar A plus H akar A sama dengan P plus H dalam kurung ini ya kali akar A. Begitu juga P akar A dikurangi H akar A itu sama dengan dalam kurung P min H kali akar A. Seperti itu. Yang kedua, perkalian bentuk akar. Perkalian variabel pada bentuk akar memenuhi sifat seperti berikut. Jika P dan H anggota bilangan real dengan A lebih besar sama dengan 0 dan B lebih besar sama dengan 0, maka P akar A kali H akar B sama dengan PH kali akar A kali B. Seperti itu. Yang ketiga, pembagian bentuk akar. Selain penjumlahan, pengurangan, dan perkalian, variabel pada bentuk akar dapat berupa pembagian yang memenuhi sifat seperti berikut. Jika A dan B anggota bilangan real, maka A dan A lebih besar sama dengan 0 dan B lebih besar 0, maka A akar A per akar B sama dengan akar A per B. Ingat, B-nya lebih besar 0 kalau A-nya lebih besar sama dengan 0. Seperti itu. Contoh soal bisa dilihat. Nah, ini bisa dijadikan latihan soal. Coba bisa dilihat. Selanjutnya tentang bilangan negatif. Jika kita mau membeli barang semisal nasi goreng, kita memerlukan uang sesuai harga nasi goreng. Nah, Anto memiliki uang sebesar Rp10.000. Jika nasi goreng yang dijual pedagang adalah Rp12.000, maka uang Anto masih kurang 2.000 atau biasa ditulis min 2.000. Nah, negatif 2.000 itu contoh dari bilangan bulat negatif seperti itu. Bilangan bulat negatif adalah bilangan bulat yang memiliki tanda negatif sebelum angkanya. Nah, ingat. Kalau bulat berarti dia ya 1, 2, 3. Kalau bulat negatif berarti min 1, min 2, min 3, min 4. Tapi kalau bilangan negatif itu tidak harus bilangan bulat. Ya.
Seper-seper juga bisa dibilang bilangan negatif jikalau dia ada tanda min di depannya. Contoh min setengah, min seperempat, dan lain sebagainya. Semakin jauh ke kiri bilangan tersebut dari angka 0, maka semakin kecil nilai bilangan tersebut. Contoh, nah ini lihat gambar. Min 5 nilainya lebih kecil dari min 2 karena letaknya lebih jauh dari 0 itu. Jadi semakin ke kiri dia semakin kecil nilainya, seperti itu. Contoh lagi, min setengah dengan min seperempat. Min setengah itu kan di sebelah kirinya min seperempat, maka min setengah itu lebih kecil daripada min seperempat, seperti itu. Selanjutnya bisa ditonton di video YouTube, yaitu beberapa cara sebelum ini ya Pak. Sebelum ini pada pertemuan pertama itu beberapa cara mudah penjumlahan pengurangan dan ini pembagian bilangan negatif. Jadi ini akan mempermudah juga dalam pengoperasian bilangan negatif. Coba bisa dilihat di YouTube. Yeah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.